Insyaallah kita akan membahas tentang kehidupan berumah tangga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya surah An-Nahl ayat 80, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu ja'alakum min buyutikum sakana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kalian itu dari rumah-rumah yang kalian tempati sakanan, penuh dengan ketenangan. Dan Allah juga mengatakan dalam surah Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kuasa Allah adalah Allah menciptakan kalian dari diri-diri kalian berpasang-pasangan, agar kalian merasa tenang dengan pasangannya, dan tercipta di antara kalian perasaan cinta dan sayang. Karena yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berfikir. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua ayat ini kita tahu bahwa di antara keistimewaan orang berumah tangga itu ketika mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah, ketenangan, perasaan cinta dan saling sayang satu dengan yang lainnya. Karena hanya dengan tiga perkara ini, rumah tangga siapapun, saya, ibu atau siapapun, kalau sudah ada ketenangan di dalamnya, ada pula perasaan cinta di dalamnya, ada pula perasaan sayang di dalamnya, maka dipastikan rumah tangga itu akan bahagia. Kenapa demikian? Karena kebahagiaan yang hakikat itu bukan dilihat dari materi. Jadi tenangnya rumah tangga, cintanya rumah tangga ataupun saling menyayangi di antara orang yang berumah tangga itu bukan dilihat dari materi. Betapa banyak orang yang rumahnya besar, bahkan sekelas artis sekalipun yang miliaran uangnya itu, kadang-kadang rumah tangga mereka jadi permainan. Kawin, cerai, selingkuh sana sini dan begitu seterusnya. Tidak menjamin kan. Uang banyak, rumah bagus itu loh tidak menjamin. Karena yang menjamin itu tiga perkara tadi. Adanya ketenangan, adanya cinta dan kasih sayang. Kalau tercabut salah satunya, masalah tuh rumah tangga. Tetapi tentunya setiap rumah tangga saya, siapapun, pasti akan digoyang dengan banyak masalah. Kalau ingin rumah tangga tidak banyak masalah, nanti di sorga bu. Di sorga itu tak ada masalah tuh. Karena di sorga itu kenikmatan yang hakiki dan sempurna. Tapi kalau masih hidup di dunia itu mestilah ada goyang-goyang, ada banyak masalah. Oleh karena itulah maka ada perkara-perkara yang ingin saya jelaskan. Pertama, bagaimana mewujudkan tiga perkara itu. Dan yang kedua, jangan sampai
ada 10 perkara dalam rumah tangga itu, karena itu yang menghilangkan 3 perkara tadi. Yang pertama, salahu zaujaini. Upayakan antara masing-masing pasangan dalam rumah itu, baik suami dengan istri atau orang tua dengan anak, atau anak dengan orang tua, perbaiki diri, terutama dari sisi keagamaan. Karena Nabi SAW mengatakan, tungkahul mar'atu li arba, lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Kemudian Rasul mengakhiri hadisnya, fadfar biddatiddin taribat yadah. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara: harta, kecantikan dan nasab. Kemudian yang terakhir agamanya. Kata Rasul, ambil yang paling akhir, maka engkau akan selamat. Jadi kalau ingin rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah itu, dasari rumah tangga dengan perbaiki agama. Baik itu suami ataupun istri, orang tua ataupun anak. Karena yang bisa mengarahkan ini boleh, ini tidak, itu adalah agama. Kemudian yang kedua, perbaiki akhlak. Karena agama saja tanpa akhlak itu percuma. Karena ada orang-orang itu yang diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kejernihan. Otaknya cerdas tapi hatinya kotor. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, jangan sampai seseorang itu utu zakaan wala yu'tu zakaan. Jangan sampai hanya diberikan kecerdasan saja tapi tak punya akhlak, kebersihan hati. Lah 2 perkara ini harus selaras tuh. Satu sisi agamanya kuat, sisi lain akhlaknya bagus. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, qaimun 'alal iman. Usahakan tegakkan keimanan di tengah-tengah keluarga. Karena nanti pada hari kiamat, keluarga yang ada di samping kiri kanan kita saat kita dibangkitkan itu karena keimanan dalam keluarga itu sendiri. Allah mengatakan dalam surah Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Dan orang-orang yang beriman kemudian melibatkan keimanannya seluruh keluarganya, maka kami akan kumpulkan keluarga yang beriman itu kelak pada hari di mana manusia sedang ketakutan antara satu dengan yang lainnya. Itulah hari di mana kita akan dibangkitkan. Bagaimana caranya qaimun 'alal iman itu? Menegakkan keimanan dalam rumah tangga itu. Ya tadi, perbanyak amal soleh, Bu. Perbanyak amal soleh. Jangan jadikan rumah itu seperti kuburan. Karena Rasul yang melarang, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Lihatlah kuburan itu sepi, angker. Kalau bisa jangan sepi, jangan angker rumah itu. Biasakan solat sunnah di dalam rumah itu. Biasakan baca Quran, biasakan zikir. Biasakan beramal saleh. Supaya betul-betul rumah itu tidak angker dan penuh dengan keimanan. Kemudian amirun bis salawat. Ini penting. Tegakkan rumah tangga itu di atas salat. Jangan sampai ada satu dari keluarga kita yang tidak salat.
entah suami, entah istri, entah orang tua, entah anak, kalau bisa solat. Karena orang yang tidak solat itu kafir. Berarti kalau ada keluarga yang tidak solat dan dia sudah balik, berarti ibu hidup sama orang kafir. Karena solat itu salah satu yang bisa mendatangkan rahmat Allah masuk ke dalam rumah kita ini. Dan itulah yang membedakan keluarga Islam dengan keluarga kafir. Solat itu yang membedakan mana keluarga Islam, mana keluarga kafir. Nabi SAW mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahumus salatu, faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan kita dengan mereka orang kafir itu di solat. Barang siapa yang meninggalkan solat, dipastikan dia kufur. Oleh karena itulah maka bagaimanapun jangan sampai dalam rumah itu tidak solat. Jangan tinggalkan solat. Terutama ibu-ibu yang sudah punya anak mulai akil balik. Mulailah bising bu. Tak apa-apa bising-bising. Bangunkan anak-anak solat subuh. Enggak apa-apa agak cerewet bu. Jangan sampai anak itu sudah balik masih juga tidak solat karena sudah terbebani syariat itu. Jangan sampai ibu memiliki anak kafir, ya, karena orang yang tidak solat itu bisa kafir masalahnya. Kemudian juga lebih daripada itu al-ilmu wal amal. Berusaha dibekali ilmu dan juga amal. Ya, dengan cara seperti ini hadir di majelis ta'lim, ataupun kalau tidak kan bisa lewat YouTube, lewat media, lewat televisi gitu ya. Jangan sampai kemudian sehari lewat itu tidak ada pengetahuan yang kita miliki. Kemudian berusaha untuk diamalkan. Kemudian juga at-ta'awun 'alal birri wat taqwa kata ulama. Kalau bisa adanya tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Baik antara suami ataupun kepada istri atau sebaliknya, atau anak kepada orang tua atau sebaliknya. Karena saling menolong di atas kebaikan dan ketakwaan itu adalah salah satu yang mendatangkan rahmat. Kata Rasul, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seorang suami, qama minal laili fasalla wa ayqadha imra'atahu fasallat fa in abat nadhaha fi wajhiha alma. Kemudian dia salat dan membangunkan keluarganya untuk salat. Kalau tidak mau salat, diperciki di wajahnya percikan air. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat wa ayqadat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhihil ma. Begitu juga sebaliknya, semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun tengah malam ngajak suaminya salat malam, kalau enggan ambil air ciprati itu wajahnya, bangun bang salat. Kira-kira suami ibu kayak gitu enggak tuh? Enggak bisa Ustaz, kalau saya siram wajahnya satu percikan, dia siram aku satu ember Ustaz. Marah dia. Saya tidak hendak membahas isi hadis ini, tapi saya ingin mengatakan, lihat bagaimana ta'awun alal birri antara suami itu menjadikan rumah tangga itu dirahmati. Turun kasih sayang Allah yang nanti akan tersebar dalam bentuk sakinah, mawaddah dan rahmah itu. Kemudian juga ikramul jar wa dhaif, hormati tetangga dan juga tamu, karena itu bagian daripada hak seorang muslim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati itu tetangganya.
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati juga tamunya. Kalau ibu punya tetangga baik, insya Allah ibu akan tenang. Tapi kalau ibu punya tetangga tidak baik, walaupun ibu sama suami baik, ibu sama anak-anak baik, anak-anak sama ibu baik, tapi kalau punya tetangga jahat, itu enggak akan tenang hidupnya, Bu. Enggak akan tenang. Makanya kenapa Nabi SAW itu sampai melaknat orang-orang yang menyakiti tetangganya. Karena di antara yang banyak menyumbang ketenangan dalam rumah tangga kita itu salah satunya adalah tetangga. Kalau lingkungannya baik, kita nyaman di situ. Kan banyak tuh istilah di masyarakat itu. Saya mau di sini aja, tak mau pindah ke tempat lain. Kenapa? Tetangganya bagus-bagus katanya. Tapi ada juga yang kemudian mengatakan, aku enggak betah di sini. Kenapa? Aduh, tetangga di sini kacau katanya. Tuh, terutama tuh yang di pojok tuh, itu ngomongnya enggak jelas tuh. Ada orang yang enggak kerasan gara-gara tetangga. Akhirnya kemudian pindah juga kan, atau jual aja rumah ini katanya. Kita pindah tempat lain, bagus kita tinggal di hutan tanpa tetangga katanya. Lah, karena memang salah satu yang bisa menyumbang kebahagiaan juga tetangga, hormatilah tetangga itu supaya dia menghormati kita. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi tentunya ya. Ini saya tidak akan sebutkan banyak-banyak. Tetapi yang ingin saya katakan, Bu, yang namanya rumah tangga, kenapa ibu ini sampai menikah? Kenapa bapak ini sampai menikahi ibu dan ibu mau pula dinikahi bapak? Kenapa? Ya, tentu tidak lain kalau kita orang Islam. Tujuan pernikahan dalam Islam itu kan dalam rangka ibadah. Itu yang harus tanamkan duluan. Makanya ibu kalau mau menikahkan putra putrinya, Bu, doktrin dulu tuh putra putri ibu tuh. Nak, kau nikah itu harus didasari ibadah. Karena rumah tangga itu bagikan kapal laut, tergantung nahkoda yang membawanya. Kalau kapal laut ini menjurus ke pulau yang indah di situ, ikut di dalamnya. Tapi kalau kapal laut ini masuk ke jurang, jangan kau naik di situ. Yang ingin saya katakan, Bu, rumah tangga itu bukan tujuan hidup, tapi rumah tangga itu wasilah untuk ibadah kepada Allah. Kalau dengan berumah tangga ini menjadikan kita masuk surga rumah tangga, kalau tidak ngapain berumah tangga? Ya. Jadi tujuan berumah tangga itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maknanya segala sesuatu aktivitas di dunia ini itu bukan tujuan, semuanya jadi wasilah. Jadi wasilah untuk kita ini mampu menyembah Allah dengan aktivitas itu, termasuk berumah tangga. Karena kalau seandainya dalam berumah tangga itu tujuannya adalah rumah tangga, maka selamanya tidak akan merasa bahagia. Tidak akan merasa bahagia. Karena yang namanya suami pasti ada kekurangan, istri juga pasti ada kekurangan. Sehingga yang namanya kekurangan itu pasti tidak enak. Makanya yang pertama niatkan, ya seibadah. Ketika istri memberikan hak kepada suaminya bukan karena suami baik sama saya, tidak, tapi ini perintah Allah. Ketika suami memberikan hak nafkahnya kepada istri bukan karena timbal balik, tidak, ini perintah Allah. Jadi dasar melaksanakan hak antar suami istri itu dasarnya karena perintah, bukan karena barter. Lu kalau baik dengan aku baik dengan lu, enggak begitu.
Kalau kau baik dengan aku baik dengan kamu. Kalau kau jahat dengan aku juga jahatlah. Bukan itu bukan berumah tangga, Bu. Itu orang yang sedang jual beli, Bu. Kalau ibu menggunakan sistem berumah tangga seperti itu sama namanya rumah tangga pasar, Bu. Lu beli gua jual kan itu. Terbalik ya, lu jual gua beli gitu. Ya. Jadi bukan gitu. Hak itu atas perintah. Enggak apa-apa suami jahat, tetap saya berbuat baik karena perintah Allah. Kata suami enggak apa-apa istri saya jahat, tetap aku baik sama dia. Itu perintah Allah. Jadi dasarnya itu adalah ibadah. Itu yang harusnya ditanamkan setiap orang yang berumah tangga itu. Tanamkan bahwa kita berumah tangga itu sedang ibadah. Yang kedua, berumah tangga itu untuk membentengi akhlak sebenarnya. Akhirnya suami tidak semena-mena, istri juga tidak semena-mena. Lain ketika masih bujangan itu kan suka-suka dia. Mau tidak datang 1 minggu pun terserah dia. Tapi kalau sudah berumah tangga kan tak bisa. Suami tak bisa lama-lama karena istri, istri pun kalau pergi was-was kan ada suami kan. Akhirnya terjagalah di situ. Jadi tujuan yang kedua itu betul-betul membentengi akhlak. Akhlak akhirnya dengan itu bisa ghaddul basar, menghindarkan dari zina, berusaha untuk saling melengkapi dan begitu seterusnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, tentu rumah tangga itu kan untuk menegakkan syariat Islam. Kita ini hidup untuk apa sih kalau tidak untuk menegakkan syariat Islam? Sebagaimana kita sholat, begitu juga rumah tangga ibadah. Mendirikan syariat Islam. Maka apapun yang terjadi dalam rumah tangga, kalau seandainya terjadi nih konflik di rumah tangga gitu ya, maka usahakan cara penyelesaiannya itu menggunakan konsep Islam. Macam mana caranya menghadapi sebuah permasalahan dalam Islam itu? Itu pula yang dipraktikkan dalam keluarga. Karena tujuan kita ini dalam rangka menegakkan Islam di tengah-tengah keluarga. Yang keempat, meningkatkan ibadah. Karena semata-mata seorang suami menikah dengan istri itu berarti separuh Islam sudah didapat tuh. Berarti tinggal separuhnya kan. Karena aktivitas semua suami istri itu, mulai bercandanya, mulai saling senyumnya, mulai saling suapnya dan begitu seterusnya, itu nilai ibadah. Termasuk hubungan suami istri pun bernilai ibadah. Kata Rasul, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan hubungan suami istri di antara kalian termasuk sedekah. Jadi dengan itulah maka naiklah nilai-nilai ibadah kita itu. Dan yang terakhir tentunya juga untuk memperoleh keturunan. Biar ada yang melangsungkan kehidupan kita selaku orang tua, yang kalau kita sudah meninggal adalah yang mendoakan kita di situ, yang ngirim pahala kan itu. Maka didiklah anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, supaya tahu cara berbakti ketika kita masih hidup dan ketika kita sudah meninggal. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang apa yang saya sampaikan tadi itu oleh sebagian orang itu dianggap hanya sekedar hayalan. Tak adalah yang dijelaskan Ustaz itu, mana ada tuh. Saya ini rumah tangga, hari-hari itu tak ada yang namanya sorga di dalam rumah tuh. Kenapa demikian? Karena boleh jadi cinta sudah hilang di dalamnya. Boleh jadi kasih sayang pun hilang pula di dalamnya. Jadi rumah tangga itu jadi rutinitas saja. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering saya katakan berulang-ulang, Bu, tidak ada rumah tangga yang mulai kawin sampai mati itu tak ada masalah, Bu. Pasti ada masalah, kecuali di sinetron Korea. Itu saja, Bu, jawabannya. Ya. Kalau di drakor, drama Korea, iya, mulai kawin sampai mati tak ada masalah. Tapi dalam kehidupan nyata, Bu, mesti ada masalah.
Tetapi terkadang masalah yang berlarut-larut dalam rumah tangga itu pula yang mengikis sedikit perasaan cinta, perasaan sayang, akhirnya hilang. Terkadang orang berumah tangga itu hanya sekedar merawat anak-anak. Jadi sebenarnya dia nggak mau pisah itu, nggak mau juga satu atap tuh. Tapi melihat anak-anak kasihan, akhirnya dipertahankan. Melihat orang tuanya kasihan sudah tua, nanti kepikiran. Jadi rumah tangga itu hanya serumah saja. Ya betul serumah, tapi tidak ada rumah tangga di dalamnya. Hanya serumah saja. Hanya statusnya dia istri saya, dia suami saya, selesai. Tapi hakikat kehidupannya seolah-olah sendiri-sendiri itu, cuman hidup serumah saja. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Tentu ada penyebabnya kan. Tetapi ulama mengatakan bolehlah kalau seandainya cinta itu sudah hilang, jangan pula kasih sayang pula ikut hilang. Karena yang namanya cinta itu kadang datang kadang pergi. Cinta itu kadang datang kadang pergi. Waktu ibu pertama kali menikah dengan suami, oh cintanya itu bukan 100%, 1000%. Kalau baru menikah. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan banyaknya masalah, terkadang terkikis pula tuh cinta. Ataupun mungkin karena sudah beranjak tua. Yang dulunya cantik udah mulai tak cantik. Yang dulunya hitam rambut mulai berubah. Mulai itu berkurang. Ditambah-tambah tinggal pula di komplek yang kiri kanan tetangganya masih muda-muda pula tuh. Akhirnya membanding-bandingkan, tengok istrinya nampaknya udah tua nih. Tengok tetangganya muda kali orang itu. Lumayan tuh kan. Dari sini setan masuk. Ya. Lah kadang-kadang cinta itu bisa hilang kan. Entah dengan dibanding-bandingkan, atau mungkin dengan banyak masalah, atau karena tidak pandai menjaga penampilan dan begitu seterusnya. Cinta itu bisa hilang. Dan bisa datang. Tapi kasih sayang itu jangan sampai hilang. Karena yang menjadikan rumah tangga itu tidak berpisah itu karena kasih sayang. Ada orang yang sudah tidak cinta, tapi masih sayang dengan anak-anaknya. Nanti kalau saya bercerai, suami saya tak tanggung jawab dengan anaknya. Kalau saya bercerai macam mana nanti kehidupannya, dan begitu seterusnya. Atau mungkin suami sudah sakit parah. Kasihan juga lah, aku sudah berumah tangga dengan dia 40 tahun, sekarang suamiku sakit, masa aku tinggalkan? Tak jadi dia meninggalkan suami, tetap aja ngurus suaminya. Sayang, itu bukan cinta, sayang. Ya. Jadi cinta bisa hilang, sayang jangan. Tapi ada perkara-perkara Bu, yang bisa mencabut cinta dan bisa mencabut sayang. Jadi sayang cinta bisa tercabut kedua-duanya. Kapan itu Bu? Inilah yang kita akan bahas sedikit. Ada beberapa akhlak yang tidak baik yang ditimbulkan suami istri dalam keluarga, yang terkadang bisa menghilangkan cinta dan sayang. Pertama Bu, melupakan hak dan kewajiban. Pertama melupakan hak dan kewajiban. Contoh, suami sibuk sendiri, istri pula sibuk sendiri. Karena suami sibuk, istri sibuk, akhirnya hak dan kewajiban dalam berkeluarga tidak jalan. Apalagi sekarang sudah dunia handphone ya Bu. Dunia handphone ini paling bahaya Bu. Kadang-kadang istri sibuk dengan handphonenya, lupa yang dulu ketika belum punya handphone, datang suami itu masih sempatlah ibu buatkan minum. Tapi ketika ibu sudah pegang handphone, dah lupa tuh menyediakan minum, sibuk COD di Tokopedia. Kadang-kadang Bu, kesibukan seperti itu tuh sebaliknya, suami sibuk aja pegang handphone. Lupa kalau di sampingnya ada istrinya, itu disangka bantal guling. Ada orang yang kemudian saking sini sibuk sana sibuk, mulai kesal tuh salah satunya. Tegur satu kali tak mempan, dua kali tak mempan, bertengkar lama-lama.
Kan ada yang seperti itu, Bu. Ataupun mungkin istrinya pekerja keras, mungkin dia ngantor di luar, dia bekerja di PT atau apa kan, pulang ke rumah, sampai di rumah dihadapkan dengan berbagai macam pekerjaan, belum nyapu, belum ngepel, belum anak, belum ini, belum itu. Akhirnya apa? Sibuk dengan perkara pekerjaannya, pulang ke rumah sibuk dengan perkara rumahnya, lupa kalau dia punya suami itu. Akhirnya kelemahan, keletihan, kelelahan, malamnya lupa kalau di sampingnya ada suami itu. Capek. Ya. Ini yang menjadikan hilang. Akhirnya suaminya apa? Ya terpikirlah, ngapain aku punya istri kayak gini. Ataupun sama gitu, suami juga sama. Dia sibuk bekerja, dia lebih mentingkan relasinya. Habis bekerja bukan pulang, dia temui si Alan, semua si Fulan, temui ini. Akhirnya tengah malam pulang gak jelas. Padahal suaminya itu selesai kerjanya itu, sampai di rumah pula sibuk main handphone dua-duanya. Ini lama-lama hilang tuh. Nggak ada cinta, nggak ada rahmat lagi. Nah, ini ketika sibuk sendiri-sendiri, melupakan hak dan kewajibannya, ini akan mengakibatkan cinta dan sayang itu bisa hilang dari rumah tangga. Yang kedua, khianat. Berkhianat. Ya. Kalau salah satunya berkhianat, maka khianat ini perkara yang sangat menyakitkan. Baik khianat kecil atau khianat besar. Dan khianat itu kan macam-macam jenisnya, Bu. Ada yang lebih besar, yang paling besar yang mungkin selingkuh. Ya, berzinah dengan di luar pasangannya, entah istri entah suami. Kan banyak, kemarin saya lihat YouTube itu. Ada seorang istri yang suaminya itu bekerja di luar negeri, Bu. Jadi suaminya sudah pontang-panting kerja keras, pula si istri selingkuh dengan laki-laki lain. Pas ketahuan, wah, bukan hanya ribut, sampai dibunuh, Bu. Naudzubillah. Sampai seperti itu. Atau sebaliknya. Ya, itu khianat besar kan gitu. Sampai seperti itu. Atau khianat kecil, ya khianat kecil-kecilan lah, masalah uang. Ya, masalah apa namanya, perkara-perkara rumah tangga itu kan ada tuh yang kadang-kadang kita ini berkhianat. Itu khianat tuh tidak suka tuh orang itu. Kita aja kalau dijanjikan berkhianat tidak suka tuh. Maka hindari khianat dalam rumah tangga, karena itu yang menghilangkan cinta dan sayang. Kemudian juga yang ketiga, penampilan luar dalam, Bu. Ini sudah luar tak diperbaiki, tak dipermak, dalam pula dibiarkan makin buruk. Ini hilang cintanya, Bu. Penampilan itu penting, Bu, karena tujuan ibu dinikahi bapak atau sebaliknya itu kan ingin melihat bahwa istri atau suami itu kan satu tampil cantik, satu pula tampil tampan. Itu kan bagi rumah tangga yang ABG Ustadz saya udah 50 tahun. Kata siapa, Bu? Ya. Kalau ibu mungkin ada fase monopause ya kan, Bu, perempuan itu. Tapi laki-laki kan gak ada monopusnya, Bu. Kakek-kakek bangka saja dia bisa masih punya anak. Artinya bahwa ingat bahwa penampilan itu penting dalam Islam. Sangat penting. Dan itu ibu bisa hujah nanti sama suami, aku udah cantik-cantik tapi dia masih, memang dia serong tuh. Ya. Tapi kalau ibu tidak cantik-cantik, suami serong, umpamanya, ya wajar. Tapi kalau ibu sudah cantik-cantik, suami serong, kurang ajar tuh suaminya tuh. Tapi masalahnya bukan itu. Penampilan luar dalam ini penting. Artinya dari segi fisik gitu ya. Karena biasanya kalau rumah tangga sudah lama, ini analisa saya, Bu ya. Kalau rumah tangga sudah di atas 40 tahun, 50 tahun, itu terkadang sama penampilan kurang tuh. Ya. Maksudnya penampilan depan suami, kalau keluar ngejreng dia. Kalau keluar gatel, Bu, ya. Maksudnya penampilan dalam rumah. Justru kalau keluar bedaknya, lipstiknya itu tiap minggu beli tuh. Ya, habis terus.
Maksudnya depan suami. Kadang-kadang itu tidak tahu ya. Saya lihat kalau sudah berumur, wanita-wanita sudah berumur itu biasanya di atas kepala 4, kepala 5 itu. Dia kalau bersolek itu untuk keluar, hanya untuk arisan, ketemu kawan, pengajian gitu kan. Tapi kalau di rumah itu tak seperti itu pula. Itu saya tidak tahu ya. Yang mudah-mudahan di sini tidak ada lah kan itu. Takutnya di sini pula gengnya. Maksud saya begini Bu, walaupun sudah tua, yang namanya kecantikan itu pahala Bu. Jadi suami ketika memandang ibu suka, loh itu pahala tuh. Macam mana caranya? Ya, tampil cantik kan itu. Jangan pula kemudian seharian sudah ngepel, sudah nyapu, sudah masak, malam pula lupa ganti pakaian. Masih bau bawang, bau ini, bau itu kan malas suami mau tidur samping pun. Ya. Belum lagi nggak mandi lagi, aduh ya. Jadi berusaha luar dalam. Maksudnya luar dalam, luarnya berusaha, dalamnya juga diusahakan. Ini kalau sudah dua-duanya amburadul Bu, dalam sudah ada, luar juga gitu, cinta hilang tuh lama-lama tuh. Rahmat hilang dalam rumah tangga itu. Kemudian juga yang keempat, menolak ajakan suami. Maksudnya dalam hal berhubungan ibu ya. Ingat Bu, tujuan suami menikahi ibu itu supaya dia tidak berzina, supaya dia tidak melihat orang lain. Tujuan paling besar dalam pernikahan itu masalah hasrat dan syahwat sebenarnya Bu. Kalau ibu paham. Ya. Tapi saya katakan tadi, rata-rata ini kejadian itu sudah usianya sudah 40 tahun ke atas biasanya, itu sudah malas-malas tuh melayani suami. Maka ini yang menjadikan kenapa hilang cinta tuh, ataupun sebaliknya. Ya, jadi istrinya yang meminta suaminya pula tak mau. Lah ini yang menjadikan kemudian cinta itu sedikit hilang, karena biasanya orang yang punya hasrat tidak tersalurkan itu jadi sakit hati biasanya. Bisa sakit hati Bu kalau tidak diobati itu. Maka jangan pernah menolak, karena wajar kalau Rasul sampai keras dalam hal ini kan. Wanita yang diajak ditolak menolak itu, kemudian suaminya dongkol, itu dilaknat tuh si ibu tuh sampai dari mulai diajak sampai subuh tuh. Sampai ada ancaman laknat gitu ya. Karena memang itulah tujuan berumah tangga, apalagi menjaga supaya jangan sampai berzinah di luar. Ini yang keempat. Yang kelima, banyak mengkritik Bu. Suami kalau banyak mengkritik atau sebaliknya istri banyak ngeritik, ini biasanya lama-lama hilang tuh cinta sayangnya itu. Kan ada tuh tipe-tipe wanita-wanita yang suka mengkritik kan Bu. Kamu ini begini, begono macam-macam gitu. Nanti suaminya ngomong begitu juga. Yang lebih heran itu terkadang kritik itu bukan hanya kepada suami, sampai kepada keluarganya. Ibumu tuh seperti ini, bapakmu seperti ini, seperti itu. Kakekmu, nenekmu loh, kok jadi ke atas pula jauh-jauh. Ya. Lihat tuh anakmu tuh, lihat anakmu juga tuh. Kadang-kadang dinisbatkan kepada anak kita, pada anak dia juga. Jadi banyak mengkritik terus-terusan kan itu. Kalau sekali-kali tidak apa-apa, itu pun ngasih saran. Ya, tapi kalau sudah banyak mengkritik kekurangan dan begitu seterusnya, ini hilang biasanya cintanya. Kemudian juga banyak mengeluh. Banyak mengeluh. Tolonglah Bang, rumah perbaiki. Suaminya tahu gajinya sehari 50.000. Tolonglah itu rumah sebelah itu udah cantik rumah kita, gini terus. Dari dulu lah kita sewa motor, belilah mobil Bang katanya. Kita nggak mikir suaminya susah. Ya. Kadang ada orang yang seperti itu. Jadi ada orang yang istri-istri banyak mengeluh, akhirnya ya mengeluh itu tidak ada masalah sebenarnya. Cuman kalau terus-terusan, yang namanya suami itu pasti terpengaruh juga Bu. Maka ini juga yang bisa menghilangkan perasaan cinta dan kasih. Kemudian juga merendahkan.
Kalau suami atau istri sudah direndahkan, ini bahaya Bu. Suami merendahkan istri di depan anak-anak, di depan keluarga, di depan tetangga, di depan orang. Itu terhina sekali tuh. Hilang langsung tuh di tempat cintanya itu. Atau sebaliknya. Ya, kadang-kadang istri ini kalau sudah ngomong itu suami baru satu kalimat dia sudah 100 kalimat ngomong, tetangga kedengaran. Lah ini merendahkan, ini ngeri. Ya, ini yang mudah menghilangkan perasaan sayang dan cinta itu. Dan yang lebih parah itu melakukan kekerasan. Itu sangat parah. Kalau sampai suami atau istri melakukan kekerasan dalam rumah tangga, wah itu paling cepat itu hilangnya cinta tuh. Seperti memukul, menendang itu. Ataupun nyuruh orang menyakiti, ke dukun dan begitu seterusnya, ya. Nah ini jangan. Kata Nabi SAW, la tadribil wajh. Kalau kau harus memukul, jangan pukul wajah. Kemudian kalaupun harus memukul tuh dharban ghairu mubarrih, kata Rasul. Pukulan yang tidak berbekas. Jadi dua adab memukul itu. Satu, jangan sasarannya wajah. Yang kedua, jangan ada bekas. Yang ketiga itu alternatif terakhir. Hanya memukul itu begini maksudnya Bu. Kalau saya pukul istri, ada maslahat enggak dalam mukul itu? Kalau tidak ada maslahat, ngapain? Kalau ada maslahat baru ya dilakukan, itu pun dengan syarat-syarat tadi. Tapi kalau umpamanya tidak ada maslahat, kemudian dipukul, itu namanya penyiksaan namanya. Bukan itu tujuan berumah tangga kan? Dan itu perkara yang paling mudah menghilangkan perasaan cinta dan kasih sayang. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan istausu binisa'i khairan. Baik-baiklah kau ini kepada istri-istri kalian dengan perkara-perkara yang lembut. Kenapa demikian? Karena istri itu terbuat dari tulang yang bengkok. Tuh kalau diluruskan dengan paksa patah dia. Kalau dibiarkan bengkok terus. Nah itulah istri itu. Jadi ibu kalau dinasihati suami, biar ibu tak bengkok. Ya. Jangan marah Bu dinasihati suami itu. Kalau apalagi nasihatnya baik. Ya. Sebab kalau ibu dikerasi pun ibu pasti patah tuh tulangnya kan, sakit hati. Tapi kalau dibiarkan ngelunjak biasanya. Itulah makanya harus diluruskan sikit-sikit gitu ya. Karena ada dua kekurangan, maaf Bu, dalam ibu itu ada dua kekurangan. Satu, kurang agama, yang kedua kurang akal. Perempuan itu ini kekurangannya. Satu, agamanya kurang, karena kalau haid tidak sholat, kalau haid tidak puasa, makanya kurang agamanya. Yang kedua, kurang akalnya, karena lebih mengikuti perasaannya. Makanya kenapa harus pelan-pelan cara meluruskannya. Tapi kalau diluruskan, jangan degil Bu. Jangan jadi ibu bengkok terus kan. Sekali-kali lurus lah Bu. Jadi ini juga kemudian hubbut tahakum. Ingin saling menguasai. Istri ingin menguasai suami, suami ingin menguasai istri. Mana Bang gajinya? Sini saya pegang semuanya. Kata abangnya, kasihlah orang tua saya. Oh enggak, kita aja masih susah katanya. Nah, ada tuh seorang istri yang ngajari suaminya durhaka sama orang tua tuh. Yang berhak dinafkahi suami loh orang tuanya, baru ibu. Ini enggak gitu ya. Ada, saya pernah juga kalau nggak salah orang yang minta nasihat, Ustaz, saya mau cerai dengan suami saya katanya. Saya tanya ada apa Gimana dia? Tiap bulan dia kirim lebih banyak sama ibunya dibandingkan sama saya. Jadi saya tanya, Afan ada rumah? Ada Ustaz katanya. Makan 3 hari sekali? Makan Ustaz katanya. Ibu enggak sakit? Enggak sehat? Lalu apa masalahnya kan gitu ya? Udah punya rumah, makan 3 kali, sehat, suami masih ngajak sana sini, loh suami melebihkan kiriman ke orang tuanya minta cerai dia. Itu kan ngajari durhaka tuh namanya. Ya, jadi jangan hubbut tahakum itu ya, ataupun mungkin suami ingin menguasai istri. Jangan pergi sana. Jangan kau ke sana, jangan kau ke sini. Jadi kayak di penjara akhirnya dia.
Nah, jadi nggak begitu juga kalau istri pun pengen jalan, sumpah sudah capek dengan aktivitas di rumah, biarkan. Selama tidak menyelisih syar'i. Kecuali sudah ngomong sama suami, bang, besok saya ada acara gibah rame-rame di sebelah. Itu udah tahu tuh. Janganlah dikasih. Ya, artinya kalau sudah tahu acaranya memang maksiat, ya wajar kalau suami nggak ngasih kan. Tapi kalau acaranya pengen ya datang ke kawan, ngobrol, mungkin punya acara masak-masak atau apa dengan kawannya kan, biarkan saja. Selama bukan safar yang perlu ada mahram. Ya. Kemudian juga dhaifus syakhsiyah, lemah kepribadian. Suaminya lemah itu. Istrinya dihina, dicaci, dimaki, direndahkan, diam saja dia. Gak ada pembelaan. Ya. Lah ini namanya lemah syakhsiyah, pemalu, gak jelas gitu ya. Kemudian dia nggak suka istri yang seperti itu kan, Bu. Ibu umpamanya dihina orang, suaminya diem saja, kan nggak suka juga, itu lemah syakhsiyah itu. Atau sebaliknya, punya istri pemalas gitu kan. Ayo deh belanja ke pasar, nggak usah lah bang, malas tidur, COD aja lah. Kan sekarang bisa COD kan. Kenapa kau tak masak? Aduh, masak mie aja lah bang. Mudah tuh. Ada tuh mie tak sedap tuh. Ibu mie sedap, suami mie tak sedap tuh. Karena gimana coba hari-hari suruh masak mie. Apa enggak terlilit ususnya tuh kalau tiap hari itu. Jadi ada yang lemah syakhsiyahnya, malas, pemalas itu bahasa kita itu. Ya malas bersih-bersih, malas dandan, malas ini, pokoknya malas. Ini malas ini bahaya, Bu. Makanya Nabi SAW sampai berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malas. Lemah syakhsiyah, lemah kepribadian. Tidak punya izzah, tidak punya kemuliaan. Nah, maka ini yang menjadikan hilanglah itu kan cinta kasih dalam rumah tangga. Atau umurul maddiyah. Niat tujuan pernikahan itu memang urusannya urusan dunia saja. Dunia saja yang di otak dia. Kalau suaminya ngasih uang, pelayanannya top share 100%, dandanannya, masakannya, pelayanannya. Ya. Tapi kalau uangnya ada kurang tuh, kurang juga tuh. Yang lebih parah lagi, memang tujuannya bukan untuk berumah tangga, itu bukan karena cinta, memang karena uang. Karena masalah materi dunia ini bahaya nih. Sebab kalau ada uang ya mungkin masih sayang kan, Bu. Tak ada uang ditendang-tendang lah sana sini. Nah ini masalah umurul maddiyah ini. Memang dari awal sudah nggak ada cinta. Maka yang seperti ini nggak akan lama, karena rumah tangga ditentukan dengan langgengnya dunia atau dengan hilangnya dunia. Langgeng dunia, bertahanlah rumah tangga. Hilang dunia, rumah tangga hilang. Kemudian juga bakhil. Al-bakhil. Ini kalau sudah bakhil, di zaman Rasul itu ada namanya sahabat Abi Sufyan. Abi Sufyan itu bakhil, naudzubillah. Hindun ini istrinya datang kepada Rasul. Rasul, Abi Sufyan suamiku kok bakhil kali. Tak pernah ngasih uang sama saya. Apakah saya kalau ambil uang dari dompetnya untuk kebutuhan saya dan anak saya secukupnya, boleh wahai Rasul? Kata Rasul, boleh, ambil saja, tapi sekedarnya. Sekedarnya. Jangan diambil semua dompetnya. Kalau suami ibu bakhil, boleh. Ya, tengok suami lagi tidur, lupa pula dompet ada di dapur, ambillah selembar tuh, Bu. Cukup selembar? Enggak cukup 2 lembar. Tidak cukup 3 lembar. Enggak cukup Ustaz, ambil semua kan. Bukan begitu. Artinya gini, Bu. Sampai Rasulullah SAW membolehkan seseorang itu mengambil dari suami tanpa sepengetahuan dia, kalau memang jelas-jelas dia bakhil. Lah kalau tidak bakhil, ibu masih ngambil di dompet, dulu ibu yang kurang ajar namanya. Suami sudah baik sama ibu, ngasih tempat, ngasih makan, ngasih ini, ngasih itu, sudah lengkap. Yang penting kan, Bu, kewajiban yang pokok itu kalau sudah suami ngasih itu sudah cukup sebenarnya. 1, tempat tinggal. Itu kewajiban pokok suami ya, Bu ya. Tempat tinggal, kemudian makan minum, kemudian pakaian, kemudian kesehatan, kemudian pendidikan, dana pendidikan anak. Ini 5 perkara ini kalau sudah diberikan suami, artinya sudah cukup.
Itulah kewajiban yang wajib. Artinya lebihnya itu ya karena kebaikan. Ya. Jadi yang pertama tempat tinggal, jangan mau ibu yang kontrak, suami yang kontrak. Itu kewajiban dia. Jangan mau ibu buatkan rumah, dia yang harus buatkan rumah. Ya. Makan minum, jangan mau ibu bekerja untuk ngasih makan dan minum keluarga. Itu tugasnya suami. Ya, ini terbalik. Suaminya pakai daster, istrinya pakai lepis. Ya. Suaminya suruh ngasuh anak di rumah, istrinya pula kerja bangunan di luar. Nah, ini kan masalah. Atau kalau istri sakit, minta istri suami bawa dia ke apotek, bawa dia ke dokter, obati. Termasuk pakaian, bang ini udah robek-robek nih bang, belilah pakaian yang bagus. Itu boleh. Tapi jangan berlebihan, pakaian udah 2 tumpuk, masih pula 2 tumpuk lagi. Ibu tuh udah berpakaian nggak ada yang 5 rangkap tuh. Ya, kenapa mesti banyak-banyak? Ya. Kemudian pendidikan anak, jangan mau ibu bekerja untuk mendanai anak walaupun sudah bercerai, hatta bercerai sekalipun, kewajiban mendanai anak pendidikan itu adalah orang tuanya dari pihak laki-laki suaminya. Ini 5 perkara ini kewajiban suami. Ibu jangan mau ditukar karena bukan hak dan kewajiban ibu. Ataupun ini yang bisa menghilangkan tadakhul fi amwali. Tadakhul fi amwali itu memaksa harta yang bukan haknya diambil. Contoh mamanya suami meminta istri untuk menjual emas. Jual emas mula deh. Kita butuh makan, gitu ya. Jual itu mana? Ambillah uangmu di bank itu. Oh, enggak bisa. Suami tidak berhak mengambil harta istri. Tapi istri berhak mengambil harta suami sebatas kewajiban. Karena banyak suami-suami itu yang masuk ke harta istri yang bukan haknya. Ini masalah. Dan yang terakhir juga bisa tabdzir dan israf. Jangan tabdzir. Suami juga nggak suka bu kalau ibu tabdzir itu. Nggak suka. Barusan kemarin beli baju, sekarang lagi lah beli baju untuk apa? Kadang suami tidak suka, ada capek atau dibeli yang tidak manfaat. Ya, jadi kalau bisa itu konsultasikan dengan suami. Bang ini saya pengen ini, boleh nggak beli? Kata suami boleh beli. Kata suami pertimbangkan dulu, nggak usah. Kalau suami bilang pertimbangkan nggak usah, memang suami tidak suka tuh artinya. Suami itu ibu kalau pikiran laki-laki itu mudah saja. Kalau A B B itu biasanya gitu. Kalau laki-laki itu. Makanya lihat bu, kalau ibu ajak belanja sama suami, suruh suami belanja bu, itu yang tadinya ibu belanja 1 jam, suami bisa 5 menit tuh bu. Kenapa? Karena suami itu A B berapa? Kangkung 500, kasih 500, ambil. Berapa telur? 1000, ambil 1000. Makanya 5 menit itu sudah kelar 1 truk bu. Tapi kalau ibu bu, oh berapa? 2000, 500 saja ya. Nah, mulai itu. Oh enggak bisa, oh enggak boleh, di sana aja murah, pindah ke situ. Ya. Bayangkan 1 ikat kangkung 2 jam, bu. Karena nyari yang paling murah tuh. Karena ia tadi mendahulukan perasaan laki-laki seperti itu. Jadi kalau suami itu, kenapa kalau suami iya itu berarti memang suka dia. Macam mana bang? Beli aja. Nah, itu biasanya suami suka. Kalau suami diam atau dipertimbangkan, itu tandanya suami dah suka tuh, karena suami itu tipenya A B B gitu modelnya. Ya simple dia. Nah, ini kalau suami sudah rautnya sudah enggak usah diteruskan. Karena tabdzir itu tidak suka. Gimana loh? Suami sudah lelah letih cari uang, tahu-tahu uang itu harusnya bermanfaat, tahu-tahu diberikan kepada yang tidak bermanfaat, ya sakit hati juga kan. Lama-lama nanti dia pula yang marah, kau aja yang kerja katanya, biar aku yang di rumah. Nah, itu kan repot nantinya. Jadi ini hal-hal yang kemudian juga bisa mengacau ya rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Ini hanya nasihat saja ya bu ya. Ya yang namanya nasihat itu terulang-ulang nggak apa-apa. Mengingatkan ya, walaupun ibu udah 60, 70 tahun ya tidak masalah kan bu ya. Karena pengetahuan itu harus terus diulang-ulang supaya menyegarkan ingatan baru dan menjadi introspeksi bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silakan. Itu dari YouTube Masjid Ustaz. Boleh? Ibu Sri.
Ustaz, suami anak sudah tidak menafkahi lagi, sudah bertahun-tahun. Tetapi suami menikahi wanita lain, sedangkan anak minta uang malah dibentak dan suka ringan tangan. Gimana Ustaz? Iya, alhamdulillah. Ini tipe suami yang tak tanggung jawab. Sebenarnya ini nggak bisa dipertahankan lagi yang seperti ini. Jadi yang seperti ini sudah tidak bisa dipertahankan, kecuali dengan kesabaran. Kalau istri yang pertamanya sabar, ya, dan memang dia mengharap pahala Allah dalam keluarganya, insya Allah, mudah-mudahan itu sebuah kebaikan yang akan mengalir dalam kehidupannya. Tapi kalau seandainya sudah tidak tahan, maka tidak ada masalah. Itu sudah dibolehkan untuk khulu, meminta cerai, karena dia tipe suami yang tidak bertanggung jawab. Ya, antar dua, kembali kepada ibu, apakah mau bertahan dengan kesabaran ataukah mau bercerai, dan insya Allah Allah akan carikan yang terbaik. Ya, kembali kepada ibu. Wallahu a'lam. Kemudian di sini ada pertanyaan, afwan, assalamualaikum Ustaz, apakah untuk puasa sunnah harus tetap izin suami karena suami berangkat pagi dan nanti pulang menjelang maghrib, sementara istri juga ingin mempunyai amalan rahasia? Iya, ya nggak apa-apa. Kalau jelas-jelas suami itu diperkirakan pergi pagi pulang sore atau maghrib, ibu puasa aja, Bu. Tetapi Bu, kalau suami pulang, ibu jangan bilang sedang puasa, kan rahasia, Bu. Kalau suami ngajak ya harus mau, karena puasa sunnah, ajakan suami itu wajib, batalkan. Sebagaimana ibu tidak diketahui, batalkan juga secara tidak diketahui. Tapi maksudnya hadis Nabi SAW tidak boleh puasa sunnah tanpa seizin suami itu kalau suami ada di rumah. Pamannya pagi suami di rumah, bang, boleh nggak saya puasa hari ini? Puasa apa? Kata suami. Puasa sunnah ke qada Ramadan? Puasa sunnah, bang. Kalau suami udah malas jawab, jangan puasa, Bu. Jangan maksa. Karena itu sunnah, ngapain dipaksa-paksa? Berarti suami berkehendak lain. Ya, boleh jadi mungkin siang pengen sama ibu, kan itu. Tapi kalau suami ya nggak apa-apa, puasa aja, dapat izin. Tahu-tahu siang-siang izinnya dicabut, Bu. Saya cabut izin di pagi hari. Nah, ibu nggak boleh langsung meneruskan puasanya. Kalau izinnya dicabut, tidak boleh melanjutkan puasanya. Tetap melayani suami lebih berhak. Karena hukumnya wajib masalahnya. Itu kalau terjadi seperti itu. Tapi insya Allah umumnya suami enggak lah. Kalau udah ngasih izin, insya Allah ibu akan biarkan puasa sampai sore. Karena begini, Bu, kenapa Rasul melarang tidak boleh memaksa puasa tanpa izin suami? Pada suami tidak ada, nanti hak dan kewajiban suami itu terabaikan. Karena orang puasa itu kan cenderungnya tidur, cenderungnya lemas, cenderungnya malas ngomong, cenderungnya itu ya malas aktivitas. Akhirnya kan banyak perkara yang luput kebaikan dari ibu. Tidur terus. Nah, suami mau tidur di samping takut juga kan gitu. Jadi sebaiknya, kecuali kalau puasa wajib, artinya qada Ramadan, nah itu suami tak boleh ganggu, ya. Tapi tetap minta izin. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menyikapi tetangga yang hari-hari menghidupkan musik? Kadang azan pun ya paling dikecilkan saja volumenya, tapi dentam-dentum bassnya masih terdengar. Kadang kita lagi sholat merasa terganggu, Ustaz, mohon pencerahannya. Ya, nasihati tetangganya, Bu, dengan baik-baik, ya. Pertama, doakan tetangganya mudah-mudahan dapat hidayah. Yang kedua, kalau bisa ibu nasihati. Kalau tidak bisa, ibu lewat RT, ngomong sama Pak RT, biar Pak RT yang negor, tentunya dengan cara yang baik. Tolong ya Pak RT, bisa enggak nasihati tetangga saya, tapi bilang jangan saya ngomong ya Pak RT ya. Nah, gitu maksudnya. Nanti RT di situ, nggak bisa Ustaz, ada RT lurah, Bu. Ya. Kalau sudah nggak RT nggak bisa, kelurahan lah turun tangan. Tak bisa juga kecamatan, nggak bisa wali kota, Bu.
sampai gubernur, sampai nanti presiden. Kalau bisa dengan sendirinya ya sendirilah, nasihati baik-baik sambil ngasih makan, ngasih hadiah, ngasih apa kan Bu, ngelembutkan hatinya. Ya tadi kalau tidak bisa ya dengan cara kekuasaan. Kalau tidak bisa juga karena dia RT-nya pula Ustaz. Saya mau lapor RT, RT-nya itu yang kurang ajar Ustaz. RW-nya sama juga tuh, samping-sampingan RW-nya itu. Ya gimana lagi? RT RW-nya sekongkol di situ. Maka ibu sabar atau ibu pindahlah. Kalau memang ibu mau pindah dari situ, nggak bisa khusyuk kan nggak apa-apa kan Bu. Kalau pindah rumah pun. Tapi harus dilihat kalau ibu bisa jadi ajang dakwah di situ lebih baik lagi. Ya, dengan adanya ibu di situ nasihati tetangga jadi sadar kan ibu pembawa kebaikan di situ jadinya. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.